Sambut dengan bangkit berdiri. Kita berikan aplaus. Kita sambut Ibu Devi Fatmawati. Semangat pagi. Baik. Luar biasa ya. Boleh duduk kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada yang telah mengundang saya, sehingga saya bisa sharing-sharing di SD 12 ini. Baru pertama kali saya kesini ya. Iya, Bu. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat timnya, tim SD 12 yang sudah jauh-jauh untuk bisa hadir dalam acara M3 kali ini. Langsung saja ya. Langsung saja, saya di sini kan untuk sharing ya. Dari sandepan saya tadi sudah jelas ya. Sudah tahu semua ya siapa saya ya. Ya, nama saya Devi Fatmawati, sebut saja Devi gitu ya. Saya anak keempat dari 7 bersaudara. Tapi ketiga kakak saya sudah meninggal lebih dulu. Jadi saya dapat sebutan sebagai barep urip. Nah, sebutan barep urip ini bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya, karena menjadi suatu tanggung jawab yang sangat besar. Mengapa? Karena seumpama 3 kakak saya masih hidup, mereka harusnya bisa berbakti pada orang tua saya lebih dulu. Berhubung 3 kakak saya sudah meninggal, saya jadi barep urip, yopo harus bisa segera berbakti, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya jadi barep urip, saya jadi punya tanggung jawab harus bisa jadi yang terbaik, contoh yang terbaik buat adik-adik saya. Nah, itu teman-teman yang membuat saya dari kecil berusaha untuk selalu mandiri. Ya, mulai dari sekolah berusaha nggak ngerepotin orang tua. Jualan apa saja yang bisa saya jual di sekolah. Gitu. Terus nah teman-teman, karena saya ingin bisa segera berbakti sama orang tua, selepas saya sekolah, ya, saya coba untuk berusaha buka usaha. Karena saya tahu betul, kalau kita jadi karyawan, untuk bisa kaya agak susah gitu ya, lama ya. Ada yang masih karyawan? Nggak ada, Bu, full time semua, Bu. Alhamdulillah, full time semua ya. Ya teman-teman ya, karyawan itu susah untuk kayanya ya. Nah, saya coba untuk buka usaha. Awalnya dulu saya ngajar di harian Patisya dan Kompas ya, tapi nggak lama saya coba ngajar, dan saat ngajar saya coba buka usaha. Nah, usaha saya ya ini banyak ya, mulai dari buka toko kacangan di rumah, kemudian buka koran pinggir jalan. Ya, karena saya lihat banyak teman-teman saya yang sukses jualan koran, teman-teman ya. Jualan koran itu ternyata banyak yang kaya ya. Saya juga pengen niru ya waktu itu ya. Jualan koran. Ternyata suara ya teman-teman ya. Masang koran, kalau kena angin, korannya lapur semua. Kemudian saya punya uang buka counter, dan alhamdulillah waktu itu counter saya termasuk counter paling besar ya di wilayah sepanjang Sungai Berantas gitu ya. Saya buka lagi pembayaran listrik, fotokopi, beli 2 unit mesin fotokopi dan semuanya. Akhirnya saya cari para tetangga saya yang hanya lulusan SD atau SMP untuk jagain. Ya, saya suruh jagain toko-toko saya. Tapi teman-teman, apa yang terjadi? Waktu saya habis. Habis buat apa? Buat ngecekin toko-toko. Pulang ngajar jam 11 ya, saya kan guru TK ya. Pulang ngajar jam 11, nyiapin makan siang untuk suami yang mau datang makan siang. Kemudian ngecek satu toko, nggak taunya sudah larut malam, kayak gitu terus. Akhirnya saya coba, saya percaya
habis saya sama penjaga konter saya ya, pegawainya ya, saya coba sehari nggak saya cek, ternyata jujur semuanya. 2 hari nggak saya cek, seminggu nggak cek, akhirnya amblas teman-teman ya, satu persatu amblas. Nah di sini teman-teman, kalau kita usaha yang konvensional, risikonya tadi, ya, risikonya sangat besar. Besarnya gimana? Yaitu tadi ditilik orang, bangkrut. Sampai akhirnya saya berada pada titik kejenuhan sebagai seorang wanita. Saya bilang ke suami saya, wis kalau begini terus, aku memulai usaha ini dari nol, ya, dari tidak punya apa-apa sampai punya segini banyaknya, tapi dibohongi orang. Aku nggak mau usaha lagi. Aku mau jadi ibu rumah tangga aja. Lihat tuh tetangga sebelah, jadi ibu rumah tangga saja, gemuk, saya bilang gitu. Bisa hidup gemuk gitu ya. Saya bilang gitu. Sambil saya ngeprint tulisan, saya tulis dikontrakkan, disewakan, dikoskan, mau saya tempelin ke semuanya. Tapi suami saya bilang satu kalimat teman-teman ya. Kalimatnya cuma begini, mana istriku yang dulu? Kalimatnya cuma itu, dan itu membuat saya bangkit lagi teman-teman. Ya, bangkit lagi, tapi saya sudah nggak mau usaha yang pakai modal. Capek. Saya coba gali potensi diri saya. Ternyata saya itu suka nulis teman-teman ya. Saya suka nulis, saya berusaha ikut lomba-lomba karya tulis di media apapun ya. Dan alhamdulillah ada yang menang gitu ya, ada. Nggak selalu menang, ada yang menang. Terus saya coba nerima pekerjaan para mahasiswa ya, bikin makalah-makalah. Saya pernah 2 hari nggak tidur itu cuma bikin makalah. Ya lumayan sih hasilnya. Nah, di saat saya berkecimpung di dunia tulis menulis, suatu ketika suami saya tugas ya teman-teman. Suami saya tugas ke daerah Lombok, pulang dari Lombok ngasih saya hadiah sebuah buku. Nah ini bukunya ya. Nah ini teman-teman ya, buku inilah yang merekrut saya. Buku ini juga yang membuat saya langsung pengen gabung di Prudential. Buku ini saya baca setiap malam 1 minggu khatam, dan saat itu juga saya cari ini perusahaan apa sih yang membuat Meridiana sukses. Ternyata ada di bagian akhir ya, ada tulisan thanks ya, terima kasih pada Prudential gitu lah. Hari itu juga saya langsung ke warnet saya browsing teman-teman. Saya klik kejelekan Prudential, jeleknya Prudential, keburukan Prudential. Pokoknya saya cari jelek-jeleknya Prudential. Dan alhamdulillah waktu itu nggak ada yang jelek. Cuma ada satu berita yang menyatakan ada nasabah yang nggak diklaim sih. Tapi humasnya Prudential sudah menjelaskan bahwa itu karena nggak bayar-bayar gitu ya. Saat itu saya langsung bikin lamaran kerja teman-teman. Domisili saya di Mojokerto ya. Saya bikin lamaran kerja, saya nyari kantornya Prudential di Mojokerto. Waktu itu saya sepeda motoran ya, berhenti di depan kantornya Prudential. Tapi nggak berani masuk teman-teman. Saya nggak berani masuk teman-teman ya, karena saya lihat orang-orang yang keluar dari kantor itu keren-keren, pakai kemeja semua, sepatunya kicit-kicit semua ya. Saya nggak berani masuk. Saya balik kucing, saya pulang lagi. Teman-teman. Kemudian saya mikir kayak orang jatuh cinta gitu ya, kebayang-bayang terus sama Prudential. Di saat saya galau, saya berdoa sama Allah. Saya sholat duha, saya sholat tahajud, dan di setiap sholat malam saya berdoa. Berdoanya itu cuma gini, ya Allah, tunjukkan saya pada satu saja, satu pekerjaan yang bisa membuat saya sukses. Dah, itu saja saya ulang-ulangi. Ya Allah, berikan saya, tunjukkan saya pada satu saja pekerjaan
yang bisa membuat saya sukses dalam waktu dekat. Itu teman-teman. Ya seperti yang tadi ya, saya coba berbagai macam usaha, saya juga pernah kerja ikut orang, tapi kok nggak sugi-sugi gitu ya. Istilahnya gitu teman-teman ya. Akhirnya saya ketemu sama buku ini, saya melamar kerja ya. 2 kali ke kantor, depan kantor saya balik lagi. 3 kali di depan kantor saya balik lagi teman-teman. Gak berani masuk beneran. Sampai saya konsultasi ke ibu saya ajak dia di depan kantor, tetap gak berani masuk. Ya, bodohnya saya waktu itu ya. Nah, suatu ketika di saat saya lagi melamun ya, ada sebuah telepon masuk ya, gitu ya, saya angkat. Ternyata ada teman saya menawari Prudence. Langsung saja saya saat itu bilang, Mbak, gini ya Mbak ya, kalau untuk nabung saya belum mampu, karena saya baru mau kasih rumah gitu ya, baru bikin rumah gitu. Tapi saya mau jadi salesnya aja. Ya. Langsung Mbak yang menerima telepon tadi, yang telepon saya ya, senang. Oh ya, nggak apa-apa, Mbak Devi boleh kok ikut. Mau jadi sales nggak apa-apa. Terus saya bilang lagi, tapi gini loh Mbak, saya ini nggak cantik, gitu ya. Pikiran saya sales itu harus cantik teman-teman ya. Saya nggak cantik gitu. Dia bilang, oh ya Bu Devi nggak apa-apa. Saya ini juga nggak langsing ya. Saya gendut, dia bilang gitu. Oh ya, dia bilang tetap nggak apa-apa. Langsung sorenya saya di SMS disuruh menyerahkan fotokopi KTP, pas foto. Saya heran gitu. Gurunya kan lamaran kerja, tapi disuruh nyiapin semuanya. NPWP, fotokopi rekening. Ini sakjane perusahaan opo gitu ya. Saya takut teman-teman. Saya jadi takut, bukan malah seneng lagi, tapi takut. Takut, saya bilang ke suami, ini gimana ini? Wong aku belum lamar kerja, kok sudah kayaknya mau diterima. Sudah, kamu doa saja, gitu ya. Singkat cerita, saya diajak ke Surabaya, ada rapor setting. Di situ saya disuruh tanda tangan aplikasi Ejentuan. Saya takut lagi, jangan-jangan ini itu ya, berkas apa ya ini ya, kok pakai tanda tangan segala gitu ya. Jadi saya itu menyerahkan fotokopi rekening saya yang mau hangus, nomor HP saya yang nggak pernah saya pakai, ya gitu ya, pokoknya yang jelek-jelek pokoknya. Dan itu yang akhirnya jadi rekening saya sampai sekarang. Itu ya teman-teman ya, langsung saja saya memutuskan untuk join di Prudence. Saya ujian AJI tanggal 26 Januari 2012. Nah, di sini awal mulainya nggak gampang teman-teman ya. Dari seorang guru TK mencoba memasarkan asuransi, nggak gampang. Saya coba ngomong ke satu orang, ternyata mereka nggak ngerti apa yang saya maksud. Saya bingung sendiri loh. Ini nawarin, ngajarnya kok aneh sih jawabannya gitu ya. Tapi memang saya itu apa namanya teman-teman, pokoknya orang lihat saya ceritain gitu loh ya. Gak ngerti backgroundnya dia, pokoknya orang lihat saya ceritain. Ada orang beli pulsa, saya ceritain. Ada anak main ke warnet, saya ceritain. Ada orang lewat depan toko saya berhenti, saya datangin gitu ya. Karena memang ruang saya masih seperti itu waktu itu. Tapi di sini ada agent baru? Rocky. Nggak ada ya? Agent lama semua. Yang baru 1 bulan ada? Oh ada itu. Agnes. 2 bulan, 3 bulan? Ada lagi 4 bulan, 6 bulan? Oh lumayan ya. 1 tahun? Ya wis. Jadi teman-teman ya, saya pesan kepada teman-teman yang agent baru, yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, pesan saya satu. Setelah pulang prospek, jangan pernah ngasih wajah merengut, sedih ke keluarga yang di rumah. Ya. Karena apa? Karena gini teman-teman ya. Orang-orang yang ada di rumah kita, mereka sangat mencintai kita. Kalau misalnya 1 bulan
prospek ke sana kemari dan nggak closing, kemudian mereka tanya, misalnya tanya ke saya, ini apa hasilnya? Closing ya? Belum. Mereka pasti akan kecewa sebenarnya, tapi dibenar dalam hati. 2 bulan kemudian ditanya, ya apa Vi, ono hasilnya? Budi kok boleh angel. Mereka pasti akan bilang, sabar. 3 bulan kita ditanya dan nggak closing, mereka pasti akan ngomong, wes gak usah bisnis Prudential. Karena apa? Karena setiap kita ditolak, keluarga kita itu ikut sakit loh. Meskipun mereka nggak bicara sama kita. Ya. Jadi pesan saya, kalau kalian habis prospek, kemudian pulang ditanya, ya apa kalian hasilnya? Mau closing itu, gitu ya. Mau closing yang, gitu ya. Mau closing ini. Nah, seminggu kemudian ditanya lagi, gimana jawabnya? Insya Allah mau closing 1 keluarga. Nah, gitu. 1 perusahaan. Terus ya selanjutnya gitu. Yang penting kita kasih aura positif. Selama kita ngasih aura positif, keluarga kita juga akan Positif. Iya, timbal balik yang positif juga. Yes. Mereka akan mendoakan kita, meskipun nggak harus ngomong ya, meskipun nggak harus ngomong. Dan ingat, kata-kata adalah doa. Ya, jadi pesan saya, jangan sampai menut. Sebelum sampai rumah, wes berusaha guyu-guyu di depan pagar ya. Jadi sampai rumah senyum, gitu. Ya itu ya teman-teman ya. Nah, memulai hal yang baru itu memang gak gampang. Tapi kita harus berusaha dan berani. Prospek, tugas agent yang pertama adalah prospek. Oh maaf, training dulu ya, training dulu. Tugas agent yang pertama adalah training dulu. Di Prudential banyak training-training diadakan. Ikuti. Ada yang sudah ikut Pro Selling? Jadi baru? Udah ya? Setelah ikut itu harus ikut BSC. Sudah? Yang belum bekas daftar. Surabaya ada kok ya. Bekas daftar. Kalau sudah BSC ikut PFA. Ada yang alumni PFA ya? Rocky. RFP, habis PFA, RFP. Ikuti juga. Insya Allah semuanya sudah saya ikuti ya. Saya sudah training. Sama aja. Dari banyaknya training yang kita ikuti, Cuyun Pak. di situ akan banyak ilmu yang bisa kita gunakan untuk melawan atau menghandle penolakan nasabah. Pasti. Ya. Nah, kita ikuti aja tugas agent, kita laksanakan aja tugas agent. Training, prospek, rekrut. Ya. Nah, saat saya mengikuti itu, akhirnya saya dapat closingan hampir setiap minggu sekali. Yang mengantarkan saya, kantor saya dulu SB1 ya. Di SB1 itu ada yang namanya acara Power Day. Kalau di sini Power Day-nya kayak entry ya. Kalau di sana enggak, Power Day-nya itu kayak acara 4 bulanan. Siapa yang dapat case terbanyak diundang di Hotel Santika, makan-makan, dapat motivasi khusus dari pembicara yang luar biasa. Nah waktu itu sebagai agent baru saya dapat konten itu ya, konten Power Day. Nah pembicaranya waktu itu adalah Bu Elizabeth Karnindra, tahu ya? Bukan. Nah saat Bu Elizabeth ngasih motivasi, ada satu kata yang membuat saya terinspirasi sampai saat ini. Teman-teman ya, kalau ada acara MT kayak gini, ini sudah sistemnya Prudential ya. Ikuti, laksanakan, dipersungguh. Misalnya nggak ada kendaraan ya naik ke sini. Misalnya nggak ngerti apa yang disampaikan pembicara, di-ngerti-ngertiin ya, berusaha dipersungguh. Nah waktu itu Bu Elizabeth tanya pada para hakim, tanya tentang hewan-hewan kesukaan. Kalau boleh tahu ya, di sini ada yang suka harimau? Yohanes. Ya.
Saya diem aja karena saya nggak suka ya. Kemudian ditanya lagi, ada yang suka kuda? Oh, di slide-nya tuh banyak. Kalau boleh tahu di sini yang suka kuda siapa? Ya orang yang suka kuda. Suksesnya lebih cepat loh. Nah, saat ditanya siapa yang suka kuda, yang angkat tangan banyak. Waktu itu posisi duduk saya itu kalau nggak salah sebelah sini. Dan saat ditanya siapa yang suka angsa, dengan pedenya saya angkat tangan sendiri, teman-teman. Saya toleh ke kiri ke kanan, nggak ada yang angkat tangan. Saya temenin Bu. Saya suka angsa. Angsa kuali. Ya teman-teman ya, ternyata hewan kesukaan kita itu sebenarnya mencerminkan diri kita ya. Jadi saya itu kayak angsa. Kayak Mary. Nah, saat saya bilang saya suka angsa, Bu Elizabeth bilang, kamu yang suka angsa, bertumbuhlah dengan pribadi. Sudah, kata-kata itu teman-teman ya. Bertumbuhlah dengan pribadi. Saya langsung terngiang-ngiang, apa itu maksudnya? Bertumbuh dengan pribadi, bertumbuh dengan pribadi. Oh, akhirnya saya ketemu. Intinya saya bisa sukses tergantung dari diri saya. Saya bisa berincome banyak itu juga tergantung dari diri saya. Saya bisa punya tim banyak itu juga tergantung dari diri saya. Karena apa? Karena bisnis Prudential ini bisnis diri kita sendiri, bisnis kita. Kita mau sukses cepat tergantung kita. Jangan pernah menyalahkan leader atau orang lain. Ya. Jadi di situ kata-kata itu membuat saya terngiang-ngiang hingga saat ini ya. Bertumbuhlah dengan pribadimu. Nah ini ada. Saya putarkan video ya teman-teman. Mary senang gelut. Awas tangan deh. Awas tangan deh. Kakak cek. A frog is a cold-blooded animal, and humans are warm-blooded, so our body burns energy or perspires to maintain the same 98.6 degrees. Yang suka kata The cold-blooded frog's body bagus, kalau nggak suka ya cici ya. down with the temperature of its surroundings. Kata ini memiliki darah yang berhawa panas Over its teman-teman. hot boiling water, this Makanya frog dia is suka very hidup uncomfortable di and air. climbs to get away from it. Nah kita bikin The water percobaan in this ya. pot is room temperature, 69 degrees. So he's comfortable. Katanya dimasukkan di air dan dia senang karena memang If I turn the burner biasanya dia hidup. Colok. water temperature has risen. Nah kata ini nggak sadar teman-teman. Kalau sebenarnya kita sedang adakan percobaan ya. If I turn up the Kita burner coba slowly, panaskan he will air notice, because he'll continue to sedikit change demi to be the sedikit. same as his surroundings. When we started, I told the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable. He tried to get away from Suhunya it. dinaikkan sedikit demi sedikit ini. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with changes in his surroundings. Eventually, we can turn up the burner to a Semakin dead panas, degree. semakin He panas. will just keep Tapi trying to katanya adjust. tetap ya karena dia merasa oh nyaman di sini. Dan akhirnya he won't notice katanya terpanjang saat suhunya sudah sangat tinggi. along with the changes in his surroundings. Ya teman-teman ya, Kecap. kata tadi berada di zona nyamannya. Dia asik di air tempat dia yang paling nyaman. Dia merasa sangat nyaman di air. Gambaran kata itu gambaran
seperti itu nyaman. Dia nggak ngerti bahwa hal itu yang akan membuat dia selamanya begitu, nggak akan ada perubahan. Suami saya, ya ini suami saya sendiri ya, udah kerja belasan tahun di perusahaan, tapi gajinya berapa? Naiknya tiap tahun berapa? Ada 10% tiap tahun? Nggak ada. Nah teman-teman, di sini hari ini juga waktunya kita berubah. Jangan mau jadi kayak Kata. Ya. Nah, Jadi budak. siapa yang mau jadi kayak Kata? Gosong. Ya, hari ini kita harus berubah teman-teman. Berubah demi orang-orang yang kita cintai. Kalau boleh tahu ya, ada di sini yang sudah membahagiakan orang tua, berbakti sama orang tua, ngasih uang tiap bulan ke orang tua rutin, 1 juta, 2 juta, 3 juta ada? Sampai segitu ada? Ada kali beberapa orang saja. Yang lainnya masih kepake untuk kebutuhan sehari-hari saja. Benar ya? Dan itu teman-teman yang membuat saya berubah, saya bangkit. Saat itu tahun 2012 ada acara yang namanya ADS di Surabaya. Acaranya 3 hari. Saya langsung cuti, nggak ngajar. Saya bilang, ada itu, lembaga tulis gitu. Izinnya ya, pokoknya saya izinnya itu setiap kali izin dari ke sekolah pasti lomba tulis menulis. Saya izin teman-teman, izin 3 hari nggak masuk. Saya ikut acara ADS, saya putuskan waktu itu untuk segera full time. Saya pulang dari ADS, saya langsung sujud di depan orang tua saya, sujud di depan mertua saya juga, tolong diizinkan saya full time. Saya mau resign dari guru. Ibu saya marah-marah. Kamu biar kuliah soro-soro, kuliah bondo dewe gitu ya, ngomong bahasa Jawa ya. Sekarang kamu sudah masuk sertifikasi guru. Lah kok kamu mau keluar? Ini opo sih? Saya bilang, Bu, kalau sertifikasi guru Bu, sebulannya itu kurang lebih berapa? 3 jutaan kan ya? Tapi kalau saya jadi unit manager di Prudential, awalnya mungkin 5 juta, 6 juta, cepet Bu naiknya. Saya gitu ya. Akhirnya ibu saya merestui, ya udah kalau itu keputusanmu. Tapi ayah saya bilang, ya saya punya ayah tiri ya, ayah tiri izin ke mertuamu. Hanya saya challenge diri saya ya temennya. Saya bilang kalau saya Desember berhasil unit manager udah, saya pastikan keluar dari guru. Tapi kalau sampai Desember saya nggak jadi unit manager, saya akan ngajar terus. Ya, Prudential jadi sampingan gitu. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, ini hasil saya ya, ini nyata ya, ini nyata. Saya dulu memang case-nya kecil-kecil di kampung juga. Jadi antara Januari sampai Juli omset saya baru 40 juta ya, kecil sedikit desa ya ini. Ada pendingan 50 juta. Ini bulan Juli ya teman-teman. Sekarang masih bulan Mei. Kalau teman-teman ada yang omsetnya masih 40 juta, pasti nanti lebih bisa dari saya. Ya, pasti lebih bisa dari saya sih. Ini usahanya ya, usahanya. Akhirnya ini saya bikin goal setting lagi. Saya bikin Juli omsetnya yang akan saya capai. Saya juga rajin rekrut teman-teman ya. Pokoknya saya setiap bulan berusaha ngajak orang BOP itu antara 5 sampai 7. Tapi yang jadi cuma 3 rata-rata. Ini yang mau AJI loh ya, baru mau AJI 3. Ya. Nah, saya jalani prospek setiap hari teman-teman. Saat saya putuskan untuk full time di Prudential, saya langsung bagi waktu.
bagi waktunya sama tim. Karena apa? Karena waktu itu kantor saya di Mojokerto itu nggak ada. Jadi saya kumpul itu di rumah saya sendiri. Terus gimana cara membina tim? Rekrutnya banyak, tiga gitu ya. Saya sendiri, leadernya juga di Surabaya, Pak Haryanto Dedennya. Gimana saya membinanya? Ya wes, pokoknya saya rekrut, saya ajak mereka presentasi ke dinas-dinas. Cara saya mempelajari mereka gitu. Pokoknya tirun aku. Pertama lihatan aku cara presentasi. Selanjutnya lakukan sendiri-sendiri. Jadi saya bagi tim saya tadi banyak ya teman-teman ya. Di mana-mana ada ya. Makanya disebut semut geni ya. Nah ini saya prospeknya ya. Siapapun. Ini waktu di Tuban ini di Lamongan. Di Lamongan namanya dulu belum punya mobil ya. Saya dan tim saya bagi. Setiap kali presentasi 6 orang. Ini boncengan ya, ini saya, ini narsis ya. Karena saya tahu nanti bisa jadi UM ya. Jadi foto dulu. Ini tim saya ini ada 2 ini ya, boncengan, ini saya juga boncengan. Melewati hutan-hutan Lamongan ini. Terus presentasinya kemana? Acak udah ke sekolah, ke kantor pemerintahan. Terus nggak peduli pokoknya dapat izin ya udah presentasi. Hasil nggak hasil, yang penting saya sudah mempelajari izin saya. Karena apa? Karena dalam waktu 1 tahun ya saya ingin capai unit manager. Jadi waktunya saya manfaatkan dengan betul. Nah ini gaya ya. Ini waktu presentasi di Puskesmas Mojokerto ini, kepleknya AAJI saya pakai biar keplek keren gitu ya. Karena masih desa ya di sana ya. Nah ini kan kayak keren gitu ya teman-teman ya. Bagi saya keren sih. Dari hal itu akhirnya saya capai unit manager dalam 1 tahun. Nah saat jadi unit manager teman-teman ya, kita kan sudah berusaha jadi leader ya. Saya ada video lagi. Gak apa-apa ya diputer-puter ya. Ya bagus. Putar aja. Yusa seneng film. Film. Ya, Rocky. Kamu bikin film yang syuting atau yang pemeran?
Pantang menyerah. Pantang menyerah. Lalu Menyelesaikan tujuan kita. menyelesaikan tujuan kita sampai berhasil ya. Ya. Lanjut, ada lagi? Fokus pada tujuan kita. Fokus pada tujuan kita. Itu kalau dari sisi direknya ya. Itulah tugas agent. Kalau kita mau jadi agent, jadilah agent seperti direct. Tapi ingat teman-teman, di situ tadi ada yang berlari pakai celana biru. Dialah leader. Agent dan leader ibarat ibu dan anak. Tidak akan ada orang tua yang ingin anaknya gagal. Tidak ada. Kalau seumpama tahun kemarin ada yang gagal nggak promosi, bangkit lagi teman-teman. Kalau seumpama saat ini ada yang masih ragu dengan leadernya, hilangkan. Yes. Hilangkan maksudnya. Ya, Bisa kali bilang orang. harus ada kepercayaan ya. Harus ada Di sini kepercayaan. ya. Berjasa gitu. Tidak ada satupun leader yang ingin agentnya muntah dari ada. Jadi apapun yang dikatakan leader itu semua untuk kebaikan agent-agentnya. Kalau ada agent yang nggak berhasil, nih di dalam hati ini leader yang paling sedih dulu. Apa harus diungkapkan? Ya kan? Semua leader ini agent-agent yang berhasil. Jadi kalau ada leadernya bilang gini, ikuti, lakukan, kerjakan semua tugas agent, ya, tuntaskan seperti itu. Nah, waktu itu setelah saya promosi UM, saya coba ikut agent-agent saya. Ini saya trainingnya ini di daerah Tuban teman-teman ya. Nah ini agent saya kan ada yang nggak ngerti saham-saham, saya ajak training di sini Surabaya ya. Ngerti gak ngerti kudu ngerti pokoknya ya. Nah ini di Jombang Mojoagung, ini juga di Jombang. Saya lakukan semuanya meskipun dulu ya nggak bisa naik mobil, ya saya kerjakan sepeda motoran. Jombang jauh ya sepeda motoran. Yang penting tim saya bisa berangkat. Nah dari sini ya teman-teman ya. Ya ini meeting unit ya. Saya adakan meeting unit ini di Jombang. Kalau ini di Tarik Sidoarjo, macam-macam ya. Nah ini di rumah saya sendiri ya. Nah ini semua tim saya. Terus tempat yang saya lakukan ini grup selling ini ya. Pokoknya saya ngajak tim, kita ke sekolahan-sekolahan, kita adakan sosialisasi. Nah ini malam-malam teman-teman ya, ini seru ini ya. Hujan-hujan malam-malam di Kota Tuban kan Hasim. Tanpa batas. Tanpa batas. Nah ini kalau saya nganter AJI teman-teman, nggak mau satu atau dua agent langsung gembruduk gitu, enak ya. AJI ya yuk disamakan gembruduk. Nah ini kalau acara-acara di Surabaya, memang nggak gampang mengumpulkan orang-orang ya, biar mau ikut semua. Tapi ya harus dikerjakan. Demi siapa? Demi bisnis kita, demi saya dan demi tim saya. Nah ini teman-teman ya, di Bojonegoro ini prospek. Masuk hutannya jauh ya. Meskipun nggak closing, ini nggak closing, closingnya baru satu ya. Kayak gini. Merau. Ya, yang penting senang. Ini open table di rumah sakit. Nah ini grup selling